warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang pertama, Ibu Putri Swastika PHD dan teman-teman yang insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, di antaranya kenikmatan sehat walafiat. Semoga dalam masa pandemi ini kita semua diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sampai hari ini kita semua masih dapat melakukan kuliah walaupun melalui media online. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi dengan materi yang berjudul crowdfunding. Materi ini adalah salah satu materi dari mata kuliah pasar uang dan modal syariah yang diampu oleh Ibu Putri Swastika PHD. Kedua kalinya, salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu Nabi yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dengan risalahnya yaitu agama Islam, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Emi Nurbaiti, NPM 1804041052. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Dan di sini saya juga akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Siti Uliani sebagai pemateri yang pertama, Muhammad Imran Bajuri sebagai pemateri kedua, Mbak Julaiha sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir saya sebagai pemateri yang keempat. Baiklah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita akan memasuki pada pembahasan. Pembahasan pertama ini, materi akan disampaikan oleh Mbak Siti Uliani. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Uliani, NPM 1804041157. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari crowdfunding. Crowdfunding adalah suatu kegiatan atau metode untuk menghasilkan modal dengan cara pengumpulan atau penggalangan dana dalam suatu proyek atau usaha melalui website khusus. Nah, crowdfunding ini memiliki 3 komponen penggerak. Yang pertama adalah pemilik proyek, yang kedua lembaga, dan yang ketiga adalah donatur. Nah, crowdfunding dalam pembiayaan proyek itu biasanya memiliki batas waktu, yaitu seminggu dan bulanan. Nah, dan dalam pembiayaan ini proyek berusaha memenuhi target sebelum batas waktu berakhir. Nah, crowdfunding juga memiliki istilah crowdfinansial, equity crowdfunding, dan crowdsource fundraising. Nah, ketiga istilah tersebut mengarah ke aktivitas urun dana, yaitu meminta bantuan ke rumah orang yang biasanya berupa imbalan tertentu, umumnya yang dilakukan dengan cara online. Nah, istilah crowdfunding itu terdiri dari 2 kata, yaitu crowd yang artinya keramaian atau kerumunan, dan funding yang artinya pembiayaan atau pendanaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari crowdfunding menurut sumber suku. Yang pertama, ada menurut White DKK tahun 2013, beliau mengatakan bahwa crowdfunding adalah sebuah metode baru penggalangan dana melalui internet, di mana individu meminta bantuan untuk proyeknya melalui website khusus crowdfunding. Lalu yang kedua
Menurut Abdillah tahun 2015, beliau mengatakan bahwa crowdfunding adalah metode dalam menghasilkan modal untuk mendanai proyek atau usaha dengan melakukan aktivitas penggalangan dana secara online serta mengandalkan sebagian besar dari kepercayaan intrinsik orang yang menempatkan hubungan keluarga, teman, dan komunitas di jaringan sosial. Lalu yang ketiga, menurut Wade tahun 2013. Nah, menurut Wade, crowdfunding itu adalah suatu proses pengumpulan dana atau modal yang biasanya dilakukan melalui media internet. Nah, untuk keperluan pendanaan proyek usaha dengan mekanisme pengumpulan uang kecil dari banyaknya peserta donatur usaha yang umumnya memiliki minat ideologi yang sama. Baik, jadi itu saja penjelasan dari saya terkait pengertian dari crowdfunding. Baiklah, untuk penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Imron Bajuri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imron Bajuri, NPM 1804041097. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis crowdfunding. Menurut OJK, crowdfunding dikelompokkan dalam 4 jenis. Yang pertama, crowdfunding permodalan atau kepemilikan saham. Terus yang kedua, crowdfunding berbasis kredit atau utang piutang. Ketiga, crowdfunding berbasis donasi, dan yang keempat ada crowdfunding berbasis hadiah. Untuk yang pertama yaitu crowdfunding berbasis pinjaman. Crowdfunding basis pinjaman ini seperti pinjaman pada umumnya, di mana individu dapat meminjam dana kepada suatu proyek dengan ekspektasi pengembalian. Pemberi pinjaman mendapatkan bayaran bunga dengan imbalan pinjaman yang diberikan. Crowdfunding jenis pinjaman ini berfokus pada usaha kecil yang membutuhkan modal untuk dapat menghidupkan atau untuk memberikan kelangsungan usahanya tersebut. Untuk yang kedua, crowdfunding berbasis donasi. Crowdfunding ini didasari oleh donasi, filantropi, dan sponsorship, di mana goals utamanya adalah mencari sumbangan. Para donatur berkontribusi dalam suatu proyek tanpa memiliki ekspektasi pengembalian dana yang telah dikontribusikannya. Untuk jenis crowdfunding yang ketiga yaitu crowdfunding berbasis hadiah. Jenis ini sering dioperasikan bersamaan dengan crowdfunding berbasis donasi. Jumlah kontribusi yang akan diberikan individu telah dipaketkan sesuai dengan hadiah yang akan diberikan. Semakin besar sumbangan yang diberikan, maka semakin besar dan juga berkualitas hadiah yang akan diberikan kepada donatur. Untuk yang keempat yaitu jenis crowdfunding permodalan atau kepemilikan saham, atau bisa disebut juga dengan crowdfunding ekuitas. Kegiatan crowdfunding ekuitas seperti investasi pada umumnya, di mana seorang akan mendapatkan hak kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan sebuah bentuk imbalan atas dana yang telah diberikan oleh investor tersebut terhadap perusahaan. Terdapat 2 subkategori standar dari crowdfunding ekuitas. Yang pertama, model investasi surat berharga, dan yang kedua, model bagi hasil. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Julaiha. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Julaiha, NPM 17040009. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja crowdfunding. Menurut Ajis Jakarta 2019, mekanisme prinsip kerja crowdfunding adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeran utama yang bertanggung jawab dalam mekanisme crowdfunding adalah kreator atau penggalang dana yang menggagas penggalangan dana, sedangkan portal crowdfunding bergerak sebagai media penghubung dan masyarakat sebagai penyandang dana. 2. Pada tahap awal, seorang kreator harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri dan proyek yang akan digagasnya. Setelah melakukan pendaftaran registrasi, kreator mengajukan proposal yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan penggalangan dana untuk biaya atau proyek kepada yang juga sedang ditampilkan pada halaman platform crowdfunding. 5. Setelah proyek berhasil, langkah selanjutnya pihak kreator akan mengirim imbalan atau cenderamata atau produk yang mereka janjikan di awal. Namun perlu diketahui bahwa pemberian imbalan tidak diwajibkan dan tidak semua proyek akan menyediakan imbalan. Beberapa proyek sosial misalnya. Baiklah, untuk materi yang terakhir ini akan saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan ini berkaitan tentang manfaat
sekaligus kelebihan maupun kekurangan dari crowdfunding. Di sini terlebih dahulu saya akan membahas tentang manfaat crowdfunding. Crowdfunding merupakan solusi untuk memusnahkan masalah utama yang dimiliki oleh usaha kecil, wirausaha, startup, investor, dan pekerja kreatif untuk membiayai operasi. Menurut Alan, tahun 2013, beberapa manfaat itu adanya crowdfunding, antara lain yang pertama adalah menempatkan investor atau donatur yang potensial dan yang aktual dalam mekanisme yang cost effective. Nah, banyak orang yang mengalami kesulitan mencari dana untuk bisnis ataupun proyek yang sedang dijalani, terutama para wirausahawan muda yang belum memiliki banyak relasi dengan entitas bisnis atau kepada para angel investor. Nah, dengan adanya crowdfunding ini, maka baik kreator maupun wirausahawan ataupun investor ataupun donatur secara mudah dapat dipertemukan melalui portal crowdfunding. Nah, mengakibatkan penempatan investor atau donatur itu lebih efisien dari segi waktu maupun biaya. Kemudian yang kedua, crowdfunding menjadi outlet for capital baru bagi konsumen, investor, ataupun donatur online. Nah, secara spesifik, masyarakat modern saat ini banyak menghabiskan waktunya melalui jejaring internet. Nah, dengan demikian, crowdfunding dapat menjadi outlet for kapital baru di mana para donatur, funder, dan investor lainnya adalah masyarakat yang menghabiskan banyak waktu melalui jejaring internet. Nah, dengan demikian, portal crowdfunding sekaligus menjadi toko dan agen pemasaran yang baik. Kemudian yang ketiga, crowdfunding memungkinkan wirausahawan ataupun kreator proyek yang mengidentifikasi investor ataupun donatur. Nah, crowdfunding dapat menjadi sarana proposal dengan proyek yang diajukan. Dengan demikian, kreator atau wirausahawan tidak harus selalu menjual ide mereka kepada pelaku venture capital. Kemudian yang terakhir, crowdfunding memiliki potensi untuk menstimulasi ekonomi. Crowdfunding menyediakan mekanisme pendanaan yang efisien kepada bisnis kecil. Nah, pasca krisis ekonomi, bisnis kecil itu dapat ditengarai memiliki kapasitas sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Nah, pembahasan yang selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan maupun kelebihan daripada crowdfunding. Kelebihan dan kekurangan crowdfunding itu menurut Felician dan Jaegel-Fischer tahun 2013 itu crowdfunding itu sebagai kegiatan urun dana atau penggalangan dana yang dilakukan melalui media internet itu memiliki kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Adapun kelebihan dari crowdfunding itu sendiri, kelebihan yang pertama adalah crowdfunding sebagai tempat pengambilan keputusan bagi donatur yang berkeinginan ikut serta mengambil bagian di suatu proyek yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, memperoleh penambahan modal dari platform crowdfunding sangat mudah. Kemudian yang ketiga, crowdfunding memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Nah, sedangkan untuk kekurangan crowdfunding itu sendiri, yang pertama itu adalah pengusaha yang mencari modal melewati crowdfunding itu seharusnya mempertimbangkan tantangan administrasi dan akuntansi yang akan mereka hadapi. Kemudian yang kedua, risiko tercurinya inspirasi oleh investor yang turut membantu dalam mendanai perusahaan. Sebab bagi pemilik proyek sepatutnya memiliki inspirasi yang menarik supaya mudah untuk menarik modal. Kemudian yang terakhir itu adalah risiko terhadap penipuan atau fraud yang akan membuat rendahnya kepercayaan donatur terhadap platform crowdfunding tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga pemaparan materi dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kami kelompok 1, dan saya